Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 ingin membacakan materi-materi dari SAP. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Pertama saya sendiri, Muhammad Iwan Khairuddin, dan ada rekan saya Nelly Widyastuti dan Ermawati. Izinkan kami untuk membacakan materi-materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 11 dari mata kuliah Kebijakan Moneter yang beranggotakan saya sendiri yaitu Ernawati, kemudian teman saya saudara Muhammad Ikhwan Khairuddin, kemudian saudari Nelly Widya Astuti. Dalam sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem moneter dan proses perbankan. Yang pertama yaitu bank sentral dan sistem perbankan. Bank sentral, pada dasarnya pengertian bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Bank sentral adalah lembaga yang dimiliki oleh pihak swasta dalam suatu pemerintah negara yang memiliki tanggung jawab atas stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, menjaga inflasi, dan seluruh sistem keuangan dalam suatu negara. Peran bank sentral di Indonesia diserahkan kepada Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan penuh yang independen atas peraturan dan pengawasan berbagai kegiatan lembaga keuangan bank di Indonesia. Selanjutnya yaitu sistem perbankan. Sistem perbankan adalah sebuah tata cara, aturan-aturan, pola bagaimana sebuah sektor perbankan atau bank-bank yang ada menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan atau sistem yang dibuat oleh pemerintah. Sistem perbankan di Indonesia terbangun dengan konsep yang dilandaskan pada sistem perekonomian yang ada di Indonesia, yaitu sistem perekonomian demokrasi yang sesuai dengan landasan negara, yaitu Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Widyastuti, NPM 1951020392. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan materi tentang peralatan kebijakan moneter. Peralatan atau instrumen kebijakan moneter dibagi menjadi berikut, yaitu yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat BI atau membeli surat berharga di pasar modal. Yang kedua, kebijakan diskonto. Diskonto adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah diskonto ke bank umum. Jika Bank Sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan atau gejala inflasi, Bank Sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Bank Sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas atau cash ratio. Bank umum menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Yang keempat, kebijakan kredit ketat. Kredit ketat diberikan bank umum, tetapi pemberiannya harus benar-benar didasarkan pada syarat 5C, yaitu karakter, capability, collateral, capital, dan condition of economy. Dengan kebijakan kredit ketat, jumlah uang yang beredar dapat diawasi. Langkah kebijakan ini biasanya diambil pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Dan yang kelima, kebijakan dorongan moral. Bank sentral dapat juga mempengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditunjukkan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Yang D, tujuan dan sasaran kebijakan moneter. Bank Indonesia memiliki tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 3
tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Berikut tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Artinya, pertumbuhan arus barang atau jasa dan arus uang berjalan seimbang. Yang kedua, kesempatan kerja. Kesempatan kerja akan meningkatkan bila produksi meningkat. Peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Perbaikan upah dan keselamatan kerja akan meningkatkan taraf hidup karyawan dan pada akhirnya kemakmuran dapat tercapai. Yang ketiga, kestabilan harga. Kestabilan harga ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Harga yang stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga sekarang sama dengan tingkat harga yang akan datang, atau daya beli uang dari waktu ke waktu adalah sama. Yang keempat, neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Untuk mendapatkan neraca pembayaran yang seimbang, pemerintah sering menjalankan kebijakan moneter. Contohnya adalah dengan cara melakukan devaluasi. Dan yang kelima, menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Menjaga stabilitas harga dari banyaknya jumlah uang yang beredar, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter atau seperti uang beredar atau suku bunga, dengan tujuan untuk menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iwan Khairuddin, NPM 1951020150. Di sini saya akan menyampaikan materi di bab 6 bagian B dan E. Di bagian B, proses penciptaan uang dan faktor-faktor yang menentukan jumlah uang beredar. Penciptaan uang atau emisi uang adalah proses memproduksi atau menghasilkan uang baru. Terdapat 3 cara menciptakan uang. Pertama, dengan cara mencetak mata uang, kertas, atau uang logam. Yang kedua, melalui pengadaan utang atau pinjaman. Yang ketiga, melalui beragam kebijakan pemerintah, misalnya pelanggaran kuantitatif. Dan faktor-faktor yang menentukan jumlah uang beredar. Yang pertama, pengaruh harga barang pada uang beredar. Yang kedua, pengaruh permintaan barang pada uang beredar. Yang ketiga, pengaruh tingkat suku bunga pada uang beredar. Yang keempat, pengaruh struktur perekonomian negara pada uang beredar. Yang kelima, pengaruh lingkungan atau kawasan pada uang beredar. Yang keenam, pengaruh pendapatan pada uang beredar. Yang E, regulasi sistem keuangan dan kebijakan moneter di Indonesia. Stabilitas sistem keuangan dapat dipahami dengan melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan instabilitas di sektor keuangan. Ketidakstabilan sistem keuangan dapat dipicu oleh berbagai macam penyebab dan gejolak. Hal ini umumnya merupakan kombinasi antara kegagalan pasar, baik karena faktor struktural maupun perilaku. Kebijakan moneter di Indonesia dengan tujuan menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.